Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa kembali di Bahas Penelitian seri ke-6. Kali ini kita akan mencoba membahas satu jenis metode yang termasuk dalam metode deskriptif. Nah, satu jenis metode yang termasuk dalam kategori metode deskriptif itu adalah metode survei. Nah, kita mungkin sering mendengar istilah metode survei, dan mungkin di antara berbagai metode yang lain, utamanya dalam kategori metode deskriptif, metode survei ini sering sekali kita dengar dan banyak digunakan dalam penelitian-penelitian. Karena bisa dikatakan bahwa metode survei ini merupakan metode yang mudah untuk dilakukan dan sifatnya untuk generalisasi, untuk menarik satu kesimpulan umum. Nah, kali ini kita akan coba sedikit membahas kaitan dengan metode survei. Pertama, dari sisi pengertian. Nah, pengertian dari metode survei ini adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Jadi survei ini bisa kita katakan penelitian yang kemudian sering dilakukan pada skala yang besar maupun kecil. Jadi di antara beberapa responden itu kan ada responden yang sifatnya responden skala besar maupun responden skalanya kecil, tergantung tujuan dari penelitian kita. Nah, besar dan kecil populasi, tentu saja data yang dipelajari itu adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, tidak kemudian menyeluruh begitu. Nah, biasanya kalau menyeluruh itu nanti masuk dalam kategori sensus begitu. Salah satunya sensus yang sering kita dengar, ada sensus penduduk. Itu semua populasi yang ada di satu wilayah itu pasti ditanya begitu. Nah, itu satu pengertian. Kemudian selanjutnya, nah, dalam penelitian survei, peneliti menanyakan ke beberapa orang atau biasa disebut dengan responden tentang satu keyakinan, tentang pendapat orang itu, dan menanyakan tentang karakteristik suatu objek dan juga perilaku yang telah lalu atau sekarang. Nah, metode penelitian survei ini berkenaan dengan pertanyaan tentang keyakinan dan perilaku dirinya sendiri. Biasanya survei ini lebih kepada subjektivitas orang, pendapat seseorang begitu. Nah, biasanya kalau pendapat seseorang kemudian diambil dalam satu sampel, yang sampel tersebut diambil dari populasi begitu. Nah, itu nanti sifatnya generalisasi. Kita bisa menyimpulkan satu kesimpulan umum berdasarkan pendapat dari responden yang kita tanya begitu. Nah, survei misalkan kita menanyakan kepada 100 orang, 150 orang misalkan. Nah, biasanya ada satu teori yang menyatakan bila populasinya lebih dari 100, maka kita bisa mengambil sampel sebanyak 10%. Berarti dari 150 kita mengambil 15 orang. 15 orang yang kemudian kita tanya tentang pendapat, kemudian tentang keyakinan, atau tentang karakteristik suatu objek juga perilaku begitu. Apalagi kalau zaman politik sekarang ini, survei ini banyak digandrungi utamanya oleh pegiat-pegiat politik begitu. Nah, dari seluruh populasi yang ada di Indonesia, dari daftar pemilih sebut saja, itu tidak semua ditanya, tetapi diambil sampel begitu tentang pendapat
salah satu kandidat atau pendapat seorang responden tentang pilihan presidennya, sebut saja misalkan begitu. Nah, dari sampel itu, taruhlah dari tadi 150 diambil 15 begitu. Dari 15 orang ini kemudian ditanya pendapat tentang calon presiden misalkan begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan peneliti menanyakan ke beberapa responden tentang suatu pendapat begitu. Nah, teman-teman, kemudian umumnya penelitian survei itu dilakukan untuk mengambil sebuah generalisasi dari pengamatan yang tidak terlalu mendalam. Walaupun tidak seperti metode eksperimen yang memerlukan kelompok kontrol begitu, generalisasi pada penelitian survei yang dilakukan dapat lebih akurat bila digunakan pada sampel yang mewakili atau representatif. Memang dalam metode survei ini pengamatannya tidak terlalu mendalam biasanya gitu kan, karena kita ingin mengambil sebuah generalisasi. Jadi misalkan satu wilayah, misalkan satu wilayah, atau sebut saja yang lebih mudah, misalkan kita mau mengambil populasi seluruh siswa kelas 10 nih. Seluruh siswa kelas 10 misalkan jumlahnya ada 200. Populasinya kelas 10 suatu sekolah sebut saja A, jumlah populasinya ada 200. Lalu kemudian kita ambil sampel 10%, 20 orang. Kemudian kita tanya, dan pertanyaannya sejatinya karena generalisasi itu tidak terlalu mendalam, tidak terlalu kemudian detail, rinci begitu. Karena kalau rinci jatuhnya bukan generalisasi begitu, lebih kepada spesialisasi nantinya, beda dengan metode eksperimen. Nah, ditanya misalkan yang 20 orang ini tentang misalkan apa pendapat Anda tentang MBKM, misalkan tentang kurikulum merdeka begitu, tentang kurikulum merdeka, ditanya pendapatnya. Atau misalkan kita kasih opsional, apakah Anda setuju dengan penerapan kurikulum merdeka di sekolah menengah atas, misalkan begitu, ditanya si A dan si B, sampai 20 orang ditanya setuju atau tidak. Nah, kalau misalkan 20 responden 18 orang menyatakan setuju, berarti ditarik kesimpulan bahwa hampir 80% siswa kelas 10 itu menyetujui bahwa kurikulum merdeka diterapkan atau setuju untuk diterapkan begitu. Nah, walaupun memang tidak terlalu mendalam, tapi lebih akurat atau lebih bisa mewakili representatif dari seluruh siswa begitu. Kemudian teman-teman, nah tujuan dari metode survei ini pertama adalah membangun kesimpulan umum. Yang tadi kan, kesimpulan dari siswa kelas 10 setuju bahwa MBKM diterapkan misalkan. Kemudian mengonstruksi generalisasi seperti yang tadi saya sampaikan, membangun general itu kan umum, membangun pendapat umum begitu, bahwa memang kelas 10 di sekolah A itu setuju akan diberlakukannya kurikulum merdeka. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui opini atau pendapat publik begitu. Nah, kemudian teman-teman, nah keterlibatan responden. Yang pertama ada populasi yang besar. Ini kalau populasi yang besar itu seperti yang tadi saya katakan identik dengan sensus. Semua responden ditanya yang berkaitan dengan masalah yang kita teliti ditanya, itu identik dengan sensus begitu. Ada populasi yang kecil atau biasa kita sebut dengan sampel begitu, dan sampel pun nanti banyak ragamnya. Nanti yang belum memahami tentang sampel bisa dilihat bahas penelitian di video sebelumnya. Kemudian tekniknya,
Biasanya teknik yang dilakukan yang pertama oleh angket begitu, dan kuesioner yang ditanya kepada responden. Sebetulnya angket dan kuesioner ini ada perbedaan, namun sulit dijelaskan lebih perbedaannya. Hanya saja kalau angket itu lebih kepada pertanyaan ya atau tidak begitu. Pertanyaannya, opsinya biasanya tertutup begitu. Sementara kalau kuesioner ini teknik yang digunakan pertanyaannya lebih kepada skala Likert, misalkan 5 4 3 2 1, atau misalkan sangat setuju, tidak setuju, kurang setuju, sangat tidak setuju, misalkan gitu. Atau selalu, kadang-kadang, tidak pernah, jarang, dan seterusnya. Nah, itu teknik yang digunakan yang berkaitan dengan metode survei, bisa angket atau kuesioner. Nah, itu teman-teman barangkali yang bisa di-share pada kesempatan kali ini kaitan dengan metode survei, satu jenis metode yang termasuk dalam jenis metode deskriptif begitu. Mudah-mudahan walaupun ini sudah banyak dibahas, berguna umumnya buat kalian semua yang hendak menyusun tugas skripsi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.